Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita penuh misteri dari Nusantara. Hari ini, kita akan menyusuri kisah menegangkan tentang legenda ular raksasa Nabau, penjaga hutan Kalimantan. Sebuah cerita yang akan membuat Anda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi? Jangan lupa, klik tombol subscribe untuk cerita seru lainnya. Pada tahun 1983, di sebuah desa kecil bernama Hulu Sungai, terletak di pedalaman Kalimantan, kisah yang mengejutkan ini bermula. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para penduduk. Mereka menggantungkan hidup dari hasil berburu dan mencari kayu. Namun, tak ada yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan, terutama ke wilayah sungai besar yang dianggap keramat oleh warga setempat. Aditya, seorang pemuda berusia 28 tahun, adalah sosok yang dikenal pemberani. Dia tinggal bersama ibunya, seorang dukun desa yang dihormati. Sejak kecil, Aditya sering mendengar cerita tentang ular Nabau, makhluk besar yang diyakini memiliki panjang lebih dari 30 meter dengan tubuh sebesar pohon kelapa. Sang ibu sering mengingatkannya agar tidak bermain-main di sekitar sungai keramat, tetapi rasa penasaran Aditya terus mengusiknya. Pada suatu pagi yang cerah, Aditya bersama dua temannya, Johan dan Bayu, memutuskan untuk memancing di dekat sungai keramat. Johan yang berusia 25 tahun adalah sahabat karib Aditya sejak kecil. Dia adalah sosok yang humoris, tetapi sering sembrono. Sedangkan Bayu, seorang pria pendiam berusia 30 tahun, dikenal memiliki naluri tajam terhadap hal-hal yang dianggap mistis. Ketiganya membawa peralatan memancing sederhana dan menuju hutan dengan semangat. Ketika mereka tiba di sungai, suasana terasa sunyi. Bahkan suara burung yang biasanya ramai, lenyap seketika. Johan mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tetapi Bayu menatap air sungai dengan ekspresi serius. Airnya tenang sekali, terlalu tenang, gumam Bayu, nyaris seperti berbisik. Aditya, yang tidak percaya takhayul, hanya tersenyum tipis. Tenang saja, itu hanya perasaanmu. Namun saat mereka mulai memancing, sesuatu yang ganjil terjadi. Umpan pancing Aditya tersentak keras, seolah ada sesuatu yang sangat besar menariknya dari dalam air. Tangkapannya besar sekali, teriak Aditya, setengah bersemangat dan setengah panik. Namun, sebelum dia sempat menarik pancing itu, air di depan mereka bergelombang. Perlahan, muncul sesuatu yang membuat mereka terdiam membeku. Sebuah kepala besar, mirip ular, tetapi jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat, muncul dari dalam sungai. Mata kuning keemasan makhluk itu menatap tajam ke arah mereka, membuat ketiganya terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bayu segera menarik tangan Aditya. Kita harus pergi, sekarang. Tetapi, rasa penasaran Aditya lebih kuat dari rasa takutnya. Dia tetap berdiri di tempatnya, menatap makhluk raksasa itu dengan campuran kagum dan ngeri. Apa ini? Nabau, bisiknya. Makhluk itu bergerak perlahan, tubuhnya yang besar menciptakan riak-riak besar di sungai. Saat Johan mencoba berlari, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti peringatan, seolah makhluk ini tidak ingin mereka pergi begitu saja. Aditya tahu mereka telah melanggar sesuatu, tetapi apa? Dengan nafas terengah-engah, dia akhirnya berlari mengikuti teman-temannya, meninggalkan sungai dan makhluk raksasa itu di belakang. Namun, dia sadar satu hal, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Setelah berhasil keluar dari hutan, Aditya, Johan, dan Bayu segera kembali ke desa. Namun, pikiran mereka masih terperangkap pada peristiwa yang baru saja terjadi. Bayu, yang biasanya pendiam, tampak gelisah dan berkeringat. Johan, di sisi lain, berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan terus bercanda, meskipun jelas suaranya bergetar. Setibanya di rumah, Aditya langsung menemui ibunya, Nyai Siti. Sebagai seorang dukun desa, Nyai Siti sering dimintai pertolongan oleh penduduk untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Mendengar cerita Aditya tentang ular Nabau, wajah Nyai Siti berubah serius. Kamu tidak seharusnya pergi ke sungai itu, Aditya, kata Nyai Siti dengan nada tegas. Hutan itu bukan tempat bermain. Ular Nabau adalah penjaga alam. Kehadirannya adalah pertanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Aditya mencoba menyangkal, tapi Bu,
Itu hanya makhluk biasa yang kebetulan besar. Kita mungkin salah mengira. Nyai Siti memotongnya. Tidak, nak. Jika benar itu Nabau, maka kamu dan teman-temanmu telah melanggar batas. Hutan itu adalah wilayahnya. Johan, yang ikut mendengar pembicaraan itu, bertanya dengan gugup, "Apa yang akan terjadi pada kami, Nyai? Apakah dia akan mengejar kami?" Nyai Siti tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan berkomat kamit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Kalian semua harus berhati-hati. Nabau tidak akan menyerang tanpa alasan, tetapi kehadirannya membawa pesan. Ada sesuatu yang sedang mengancam keseimbangan alam di sana." Bayu, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. "Mungkin ini tentang pembukaan lahan di hutan. Beberapa bulan terakhir, banyak orang dari kota yang datang untuk menebang pohon di sekitar sungai." Nyai Siti mengangguk perlahan. "Bisa jadi, hutan itu adalah rumah Nabau. Jika kita merusaknya, maka dia akan marah. Dan ketika Nabau marah, tidak ada yang bisa menghentikannya." Malam itu, Aditya tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh sosok ular raksasa itu. Dia bertanya-tanya, apakah makhluk itu benar-benar marah kepada mereka atau hanya ingin menyampaikan pesan? Keberanian yang selama ini menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi rasa takut yang mendalam. Keesokan harinya, Aditya memutuskan untuk kembali ke sungai. Kali ini, dia pergi sendirian. Meskipun teman-temannya mencoba mencegahnya, dia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Saat tiba di tepi sungai, suasana kembali sunyi. Namun, kali ini tidak ada tanda-tanda kehadiran Nabau. Aditya menunggu dengan sabar, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara yang berbeda. Suara itu seperti bisikan, memanggil namanya. "Aditya." Dia terdiam, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aditya, jangan takut." Dengan langkah hati-hati, dia mengikuti suara itu ke dalam hutan. Di sana, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sebuah ukiran batu besar dengan gambar ular Nabau di atasnya. Di bawahnya, terdapat simbol-simbol aneh yang sepertinya merupakan peringatan kuno. Namun, sebelum dia sempat memahaminya, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Air sungai naik dengan cepat, menciptakan pusaran besar. Dan di tengah pusaran itu, kepala Nabau muncul, menatapnya dengan tajam. Aditya berlutut, tidak mampu bergerak. Dia merasa seolah-olah Nabau berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Hentikan kerusakan di hutan ini, atau aku akan menghancurkan segalanya." Pesan itu jelas. Nabau bukanlah makhluk yang hanya muncul untuk menakut-nakuti. Dia adalah penjaga yang siap melawan siapa saja yang merusak keseimbangan alam. Aditya berjanji, "Aku akan menghentikan mereka. Aku bersumpah." Dan seketika, Nabau menghilang, meninggalkan Aditya yang kini sadar bahwa tugasnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Aditya segera mengumpulkan penduduk desa di balai pertemuan. Dengan semangat yang membara, dia menceritakan pertemuannya dengan Nabau di tepi sungai dan pesan yang disampaikan oleh makhluk raksasa itu. Awalnya, banyak warga yang meragukan ceritanya. Sebagian menganggapnya hanya tahayul, tetapi sebagian lain mulai merasa cemas karena reputasi Nyai Siti sebagai dukun yang dihormati. "Jika apa yang dikatakan Aditya benar, maka kita harus bertindak sekarang," kata Bayu, yang berdiri di samping Aditya. "Hutan kita telah dirusak, pohon-pohon besar ditebang, sungai tercemar, dan kita tahu siapa yang melakukannya." Perdebatan di antara warga pun terjadi. Sebagian takut melawan para penebang liar yang sering datang dengan alat berat dan senjata. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Di tengah keraguan itu, Nyai Siti melangkah maju. Dengan suara tenang tetapi penuh wibawa, dia berkata, "Nabau adalah penjaga hutan ini. Jika kita tidak menghormati alam, maka bencana akan datang. Kalian tidak hanya membahayakan desa ini, tetapi juga kehidupan kalian sendiri." Setelah mendengar kata-kata Nyai Siti, warga akhirnya sepakat untuk bertindak. Mereka memutuskan untuk menghentikan penebangan liar dengan cara damai. Namun, Aditya tahu bahwa hal itu tidak akan mudah.
Dia menyusun rencana dengan Johan dan Bayu untuk memimpin kelompok kecil yang akan menghadapi para penebang di lokasi terdekat. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Aditya dan kelompoknya berjalan menuju hutan. Suara serangga malam terdengar jelas, tetapi kali ini ada ketegangan di udara. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya, termasuk parang untuk berjaga-jaga. Ketika mereka tiba di lokasi penebangan, mereka melihat pemandangan yang menghancurkan hati. Pohon-pohon besar telah tumbang, meninggalkan tanah yang tandus dan berlumpur. Sungai yang dulunya jernih kini keruh dan penuh sampah. Di tengah area itu, terlihat beberapa truk besar dan alat berat yang digunakan para penebang. "Berhenti!" teriak Aditya, melangkah maju dengan keberanian yang mencengangkan. Para penebang, yang berjumlah sekitar 10 orang, tampak terkejut. Namun salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar, hanya tertawa. "Apa yang kalian lakukan di sini? Pulanglah, sebelum kami membuat kalian menyesal." Aditya tetap berdiri tegak. "Kalian sudah merusak hutan ini. Kami tidak akan membiarkan kalian melakukannya lagi." Ketegangan meningkat ketika salah satu penebang mengacungkan senjata ke arah mereka. Tetapi sebelum situasi semakin memburuk, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Tanah bergetar dan air sungai mulai naik dengan cepat, menciptakan banjir kecil. Lalu Nabau muncul. Tubuhnya yang besar meliuk di antara pepohonan yang tersisa, matanya bersinar tajam. Para penebang langsung panik dan mencoba melarikan diri, tetapi Nabau bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menghancurkan alat berat mereka, menciptakan kekacauan yang membuat semua orang terpaku ketakutan. "Pergi dari sini!" teriak Aditya kepada para penebang. "Ini bukan tempat kalian!" Melihat Nabau yang begitu mengerikan, para penebang akhirnya menyerah dan meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Ketika semuanya selesai, Nabau menatap Aditya sekali lagi, seolah memberikan penghormatan terakhir. Kemudian, dia perlahan menghilang ke dalam sungai, meninggalkan ketenangan yang tak terduga di hutan itu. Sejak hari itu, desa hulu sungai berubah. Warga menjadi lebih menghormati alam, dan tidak ada lagi yang berani merusak hutan. Legenda Nabau menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa alam harus dijaga, bukan dieksploitasi. Aditya, yang kini dianggap sebagai pahlawan desa, merasa bangga telah menepati janjinya kepada Nabau. Dia tahu bahwa meskipun makhluk itu telah kembali ke peraduannya, roh penjaga hutan akan selalu hadir untuk melindungi tanah kelahirannya. Demikianlah kisah tentang Nabau, penjaga hutan Kalimantan. Cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga alam dan tidak merusaknya demi kepentingan sesaat. Alam adalah rumah kita bersama, dan jika kita merusaknya, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mari bersama-sama menghormati lingkungan, seperti halnya warga desa hulu sungai yang belajar dari pertemuan mereka dengan Nabau. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar apa yang Anda pelajari dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.